A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Direkam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada haqqa jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Pada siang hari ini kita senantiasa diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk kemudian hadir di majelis yang mulia ini, insyaallah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya sampai ke akhir zaman. Kita flashback sedikit dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sambil menunggu yang lain, insyaallah. Ini terkait dengan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa tanpa alasan yang dibenarkan di bulan Ramadan. Di sini ada dua hadis yang dijadikan dasar terkait dengan hukuman, ya. Waalaikumsalam. Ataupun ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Waalaikumsalam. Yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Dia bersabda, "Orang Islam wa qawaiduddin salasatun alaihinna usisal Islam, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir, halalud dam, syahadatu an la ilaha illallah, wa salatul maktubah, wa shaum Ramadan." Ikatan Islam dan sendi agama tiga. Di atas tiga hal itulah Islam didirikan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya berarti dia kafir. Nyawanya tidak terlindungi. Tiga hal itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, salat fardu, dan puasa Ramadan. Hadis ini sahih, hadis riwayat Abu Ya'la dan Dailami. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsah, rakhasahu Allahu lahu, lam yaqsi anhu siyamud dahr kulli wa in shama. Lam yaqdi anhu siyamud dahri kulli wa in shama." Barang siapa tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa sebab yang diperbolehkan Allah kepadanya, maka dosanya tidak dapat ditebus meskipun dia berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat ataupun hadis dari Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Dari Bukhari berkata, disebutkan dari Abu Hurairah secara marfu, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa uzur atau sakit, maka dosanya tidak bisa ditebus dengan puasa setahun penuh. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Mas'ud. Adz-Dzahabi berkata, di kalangan kaum mukminin sendiri sudah ada kesepakatan tak tertulis bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena sakit adalah lebih buruk dari penzina, pemabuk, ya, bahkan keislamannya diragukan dan dicurigai sebagai zindik serta telah melepaskan ajaran agamanya. Ini keterangan yang terkait dengan orang-orang yang tidak berpuasa tanpa alasan, ya. Jadi memang kalau kita lihat hadis-hadis ini sangat sangat menakutkan, ya. Dan seharusnya, ya, setiap mukmin, ya, mendengarkan hadis ini.
Karena boleh jadi di lapangan itu banyak orang yang tidak berpuasa itu karena dia tidak tahu juga, ya. Atau dia berpuasa, ya tidak berpuasa dengan menganggap apa istilahnya, dengan menyederhanakan masalahnya, ya kan? Sehingga mudah sekali mereka untuk meninggalkannya tanpa alasan yang diperbolehkan. Jadi kesimpulan dari dua hadis ini adalah bahwa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, tanpa alasan yang dibenarkan, bahwa mereka tidak bisa ganti puasa itu di hari yang lain. Ya. Kalaupun dia ganti, ya, arti dengan menggantinya di hari lain atau membayar fidyah, maka puasa itu tidak tergantikan. Artinya dia tetap berdosa. Lalu apa solusinya kalau dia tetap berdosa? Karena dia kemudian baru tahu, ya, misalnya baru tahu setelah Ramadan, misalnya, ya, setelah mendapatkan pencerahan. Maka para ulama mengatakan di sini bahwa sebagaimana layaknya orang yang berdosa besar, maka yang harus dilakukan oleh orang yang seperti itu adalah pertama bertobat. Bertobat itu artinya menyadari bahwa memang ini adalah kekeliruan besar yang dia lakukan, ya kan? Lalu kemudian menyesali, ya kan? Menyesali, ya kan? Lalu kemudian tidak mengulangi, ya? Lalu ya berupaya untuk kemudian memperbaiki diri, ya kan? Itu yang disebut dengan taubat. Ini kadang-kadang taubat ini kan oleh sebagian orang dipahami hanya secara lisan. Enggak. Taubat itu sebenarnya bukan lisan. Ya kan? Kalau istighfar itu lisan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu lisan. Ya kan? Dengan mulut kita beristighfar. Tapi kalau taubat bukan dengan mulut. Taubat itu dengan tindakan nyata, dengan langkah-langkah, ya kan? Yang nyata, langkah-langkahnya itu, ya kan? Menyadari, menyesali, ya kan? Tidak mengulangi, lalu kemudian merubah diri, ya, harus dengan tahapan itu. Kalau itu dilakukan, maka dia telah insya Allah bertobat. Nah, di samping bertobat, yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa ini adalah berbuat baik sebanyak mungkin. Nah, para ulama mengatakan akumulasi kebaikan itu mudah-mudahan dapat mengimbangi dosa besar dia. Mudah-mudahan. Bahasanya mudah-mudahan dapat mengimbangi dosa besarnya itu, ya kan? Karena kalau kemudian mengganti tidak bisa soalnya, ya kan? Jadi tidak ada penggantian bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan, ya kan? Nah, itu terkait dengan hadis ataupun fikih mengenai orang yang tidak berpuasa tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian berikutnya, ya, siapa saja yang diwajibkan berpuasa? Ijma'ul ulama memutuskan bahwa seorang muslim, ya, yang pertama berakal, ya. Yang kedua baligh, dia muslim, lalu kemudian berakal, baligh, sehat, ya, lalu kemudian dalam keadaan mukim, ya, tidak musafir, ya. Kemudian bagi seorang wanita dia harus suci dari haid dan nifas, ya. Kemudian ya itu, ya. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah muslim, berakal, kemudian baligh, sehat, mukim, artinya tidak dalam keadaan bermusafir. Kemudian bagi seorang wanita, ya, suci dari haid dan nifas, ya kan? Mereka itu yang kemudian diwajibkan berpuasa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak diwajibkan berpuasa?
orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa itu, terutama orang kafir. Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa. Di sini bahasanya begitu. Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa dan orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian yang ketiga, anak-anak tidak diwajibkan berpuasa. Kalau bahasanya bahasa kewajiban. Tidak ada kewajiban berpuasa bagi orang kafir, tidak ada kewajiban berpuasa bagi orang gila, dan tidak ada kewajiban berpuasa bagi anak-anak. Nah, dalam sebuah hadis ya, dari Ali radhiyallahu an diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salasah, anil majnun hatta yafiq, wa anil na'im hatta yastayquz, wa anis sabi hatta yahtalim." Ya. Catatan dan amal perbuatan diangkat dari 3 golongan, artinya bahwa orang-orang yang termasuk dalam 3 golongan ini amalannya tidak dicatat oleh Allah, baik buruknya. Ya. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua, orang gila hingga akalnya kembali normal. Yang kedua ada orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak kecil hingga ia bermimpi. Ya kan? Jadi orang gila tidak ada kewajiban berpuasa. Ya kan? Di sini termasuk orang kafir tidak ada kewajiban. Kemudian anak-anak. Lalu bagaimana dengan apakah anak-anak dibolehkan untuk berpuasa? Kalau bahasanya dibolehkan, boleh, ya kan? Yang jelas tidak ada kewajiban, ya kan? Tidak ada kewajiban. Juga tidak disunahkan, dibolehkan dia berpuasa. Nah, di sini kita harus pandai-pandai untuk kemudian mensiasatinya, karena kalimatnya boleh, ya kan? Boleh itu kan bisa dilakukan, bisa tidak, ya kan? Jangan sampai kita membolehkan dia berpuasa, menyuruh dia berpuasa karena ingin mengajarkan dia untuk terbiasa berpuasa, tahu-tahu kemudian dia melakukan hal ataupun karena kebolehan akhirnya kita kemudian jatuh kepada hal yang diharamkan. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya kan? Anak misalnya sampai kemudian dehidrasi gara-gara berpuasa misalnya, ataupun sampai kehilangan akalnya gara-gara berpuasa, kan ada juga itu, ya kan? Ada yang sampai apa istilahnya sakit gara-gara dia berpuasa, ya. Jangan dilakukan, karena ini kan sifatnya boleh dan tujuannya ini konteksnya bukan menggugurkan kewajiban kalau anak-anak. Konteksnya adalah pengajaran, ya kan? Mengajarkan itu kan bisa sedikit demi sedikit, ya kan? Artinya jangan sampai kemudian menerabas hal-hal yang justru lebih penting daripada itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu, wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi." Barang siapa yang tidak berpuasa dari pagi hari, hendaknya ia meneruskan puasanya. Dan barang siapa yang sejak pagi tidak puasa, maka hendaknya ia berpuasa di waktu yang tersisa. Ya. Ini untuk anak-anak. Ya, anak-anak itu puasa itu tidak harus sahur sama-sama dengan kita misalnya kan. Kan kita sifatnya kan mengajarkan anak. Tidak ada kaitannya dengan sebelum balik. Yang jelas kalau dia belum balik, maka anak itu tidak ada kewajiban berpuasa. Tapi kalau tujuan kita mau mengajarkan dia, kita boleh, ya kan? Cuman dia tidak harus mengikuti model kita berpuasa. Kita boleh dia berpuasanya misalnya baru misalnya jam 7 sahurnya, jam 7 pagi, bukanya nanti jam 3 sore misalnya, boleh. Itu sangat tergantung kepada cara kita, ya kan? Dan kondisi si anak, ya kan? Kalau anak kondisi fisiknya nggak mungkin kan, ya kita yang lebih tahu lah. Jangan tujuannya jangan sampai kemudian memaksakan dia. Oh saya puasa, anak saya juga harus puasa, padahal dia belum ada kewajiban untuk menunaikan puasa. Kemudian selanjutnya orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Kemarin kita sudah bahas ini kan, ya kan? Orang yang
diperbolehkan tidak berpuasa, diperbolehkan ya. Ini ada orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, ya. Ada orang yang tidak boleh berpuasa. Nah, itu kan ada dua hal yang berbeda itu. Ada orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan ada orang yang tidak boleh berpuasa. Ya. Orang yang diperbolehkan berpuasa itu, ya kan, dan dia wajib membayar fidyah atau dia wajib mengqadha'nya. Ya kan? Nah, yang wajib membayar fidyah bagi orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, ya kan, itu pertama orang tua renta. Orang tua renta yang tidak mungkin lagi dia berpuasa kapanpun karena memang kondisi fisiknya yang tidak mungkin berpuasa. Kemudian orang yang sakit yang sudah menahun, ya kan, yang dia juga tidak diharapkan kesembuhannya, artinya nggak mungkin sembuh gitu, ya kan? Karena sakitnya itu sehingga nggak mungkin dia berpuasa. Dan para pekerja keras, nah pekerja keras itu artinya bukan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, pekerja keras itu betul-betul dia bukan mengandalkan otak, dia betul-betul mengandalkan fisik, kuli. Tapi waktunya itu betul-betul tersita untuk bekerja itu. Tapi kalau dia bisa mengatur waktunya, ya kan, ya, dia tidak dikategorikan sebagai pekerja keras, ya kan. Kalau misalnya dia pekerja musiman, ya kan, dia memang kuli, pekerja musiman. Bisa dia di bulan Ramadan misalnya meninggalkan pekerjaannya, maka ini tidak dikatakan pekerja keras. Tapi pekerja keras itu maksudnya dengan pekerjaannya yang betul-betul menguras energinya, ya kan. Itu pertama. Kemudian yang kedua memang waktunya itu ya sepanjang tahun dia melakukannya. Seperti pekerjaan rutin kita lah, dari pagi sampai sore, tapi kan sepanjang tahun. Bulan Ramadan kita juga bekerja. Orang ini juga begitu. Di samping menguras tenaganya, kemudian dia waktunya juga tidak bisa diganti. Memang sudah menjadi rutinitas dia dan menjadi pekerjaan rutin dia. Nah, kalau dia termasuk yang seperti itu, maka kemungkinan dia untuk bisa mengganti juga nggak mungkin, ya? Nggak mungkin dia bisa menggantikan itu karena sepanjang tahun itu, ya? Nah, kalau kategorinya demikian sama dengan orang yang tua renta yang nggak mungkin bisa menggantikan puasanya, sama juga kategorinya dengan orang yang sakit yang tidak mungkin ada kesembuhan, ya, itu menurut prediksi manusia. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan bagi mereka wajib membayar fidyah. Tapi kalau orang sakit kan pasti ada rekomendasi dokter. Ya. Oh iya, tentu ketika kita mengatakan. Ya, kalau yang pekerja keras ini ukurannya bagaimana ya ukurannya? Tidak boleh atau tidak boleh keras? Ukurannya apa? Physically. Ya. Physically, bukan pekerja ini ya, pakai otak. Gini, karena kalau di proses itu kan orang bakal sawah bawang, kan, atau dia gali tambang, atau dia petani gitu. Memang kategori keras, pekerja keras itu kayaknya ini agak fleksibel gitu. Ukurannya itu gimana? Yang jelas begini, pekerja keras itu artinya memang itu sudah menjadi pekerjaan rutin dia. Itu pertama ya kan, sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, memang pekerjaannya itu menguras tenaga dia, ya kan, menguras tenaga dia. Sehingga dengan demikian dia tidak mungkin berpuasa, gitu loh. Tapi kalau dia bekerja, tenaganya tidak terkuras, waktunya juga tidak sepanjang tahun, dia bisa sehat hati, dia tidak dikategorikan sebagai pekerja keras. Dia mungkin kemudian untuk berpuasa. Nah, selagi dia mungkin, dia tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Makanya kenapa kemudian dia pekerja keras dalam konteks fikih ini itu disamakan kedudukannya dengan orang tua renta. Orang tua renta dan sakit yang tidak kemungkinan kecil sekali untuk sembuh. Ya. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya dia memang menguras tenaga tapi dia bisa atur, saya kira tidak termasuk dalam kategori ini. Jadi betul-betul memang waktunya habis untuk pekerjaan itu, ya kan? Dan fisiknya juga terkuras, ya kan? Sehingga dengan demikian dia tidak mungkin untuk berpuasa kapanpun, ya kan? Kalau dia bisa menggantikannya, dia nggak masuk dalam kategori ini, kategori yang berikutnya, ya kan?
Ini kategorinya dia tidak mungkin bisa menggantikannya di hari lain juga mungkin, karena memang dia sudah menjadi rutinitas dia melakukan pekerjaan itu. Nah, bagi mereka ini boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi membayar fidyah. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha, karena nggak mungkin dia mengqadha. Pertimbangan dari tadi, kalau dia mungkin mengqadha berarti kategori bukan ini nih, ya kan? Bukan kategorinya ini. Jadi ini kategori orang yang tidak mungkin mengqadha, ya kan? Dia hanya punya kewajiban membayar fidyah saja. Kemudian berikutnya orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Nah, tadi wajib membayar fidyah, ini wajib mengqadha. Ya. Pertama, orang yang sedang sakit. Nah, orang yang sedang sakit, maksudnya orang yang sedang sakit ini orang yang mengalami sakit tapi sifatnya temporer aja, ya kan? Temporer. Flu gitu ya. Ya sakit flu itu kan tidak menghalangi dia untuk berpuasa, tapi ini menghalangi dia untuk berpuasa, ya kan? Sakit ini memang berbeda-beda ya antara satu orang dengan orang lain. Di sini para ulama juga berbeda pendapat, ya kan? Jadi bukan dilihat berat ringannya, tapi dilihat dari kondisinya, kondisi orang yang bersangkutan. Ada orang yang kena flu-nya itu sama beratnya dengan orang yang kena misalnya mah akut. Nah, misalnya sama beratnya. Ini sangat situasional dan kondisional sekali, tergantung kepada orang yang bersangkutan, ya kan? Kalau memang dia sakit dan tidak mungkin dia berpuasa dengan sakitnya itu, dia boleh tidak berpuasa. Tapi ini kategorinya orang yang sakit sifatnya sementara sakitnya itu, bahwa dia nanti di lain Ramadan dia sehat. Maka orang ini kategorinya termasuk dalam orang yang boleh tidak berpuasa, tapi dia nanti di luar Ramadan wajib mengqadhanya, wajib menggantikannya. Kemudian yang kedua, orang yang dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir. Nah, dalam keadaan musafir di sini memang rinciannya panjang ya. Bahkan para ulama juga punya apa istilahnya? Pendapat masing-masing terkait dengan kategori musafir, ya kan? Tapi dari penjelasan yang panjang itu kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan musafir ini adalah orang yang berpergian jauh, ya kan? Orang yang berpergian jauh. Nah, ketika orang itu berpergian jauh, ya kan? Apakah dia kuat ataupun tidak kuat, ya kan? Musafir itu dijadikan alasan yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi bukan terkait dengan kuat ataupun tidak kuat dia. Beda dengan yang sakit. Kalau yang sakit itu kaitannya dengan dia mampu ataupun tidak mampu berpuasa, ya kan? Karena sakitnya. Kalau musafir itu tidak ada hubungannya dengan mampu ataupun tidak mampu, tapi keterkaitannya dengan musafir, status dia sebagai musafir itu loh. Karena dia berpergian jauh, dia boleh tidak berpuasa. Kalau jauhnya ke Bandung gitu, Ya? Cikampek, Bandung, itu masih musafir. Kira-kira berpergian jauh nggak itu? Kalau ulama Imam Syafi'i jauh menggunakan standarisasinya itu 91 kilo. ke Bandung, Ya. 200 ya. Oh iya. Iya. Jadi kalau bicara tentang boleh dia tidak berpuasa. Nah, Boleh. ukurannya jarak. Iya. Iya, jarak itu pun berbeda-beda antara ulama. Bahkan ada ulama yang tidak pakai jarak. Nah, bayangkan aja. Yang penting dia pergi aja dari rumahnya. Bahkan jaraknya itu hanya 5 kilo. 5 kilo itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa kan. Jadi situasinya itu agak unik memang, ya kan? Nah, jadi makanya kita katakan tadi ini memang rangkuman dari berbagai macam pendapat. Musafir ini adalah bepergian jauh yang menurut kita, ya kan, layak mendapatkan rukhsah gitu loh. Rukhsah, ya kan? Kira-kira jarak 5 kilo itu layak nggak mendapatkan rukhsah kan begitu? Kalau 5 kilo kan dari rumah saya, bukan dari Bintaro ke Depok.
5 kilo itu dekat benar. Ya kan? Jakarta Pusat, Jakarta Timur udah 5 kilo kali itu. Tuh, Jakarta Pusat ke Jakarta Utara 5 kilo ada kali ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang kayak Saya setiap hari 32 kilo perjalanan. Ya kan? Beliau ini dari rumah ke sini berapa kilo itu? 30. Puluhan kilo. Jadi sepertinya bukan jaraknya seperti itu, ya kan? Walaupun ulama ada yang punya pendapat itu ya, kalau kita merujuk kepada fikih. Ya kan? Tapi artinya jarak yang mungkin dia itu mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, ya kan? Rukhsah. Dan rukhsah ini kan bicaranya tentang boleh ya. Boleh itu artinya dia boleh gunakan dan dia boleh tidak gunakan. Itu maksudnya rukhsah, ya kan? Dan nilainya seimbang. Kalau dia merasa kuat lalu kemudian dia berpuasa, ya. Kalaupun dia merasa kuat dan dia tidak mau berpuasa, sama saja sebenarnya di mata Allah. Nah, nilainya, karena rukhsahnya itu. Jadi bukan soal kuat nggak kuatnya, ya kan? Jadi karena rukhsahnya ini bedakan dengan yang sakit tadi. Kalau yang sakit betul-betul karena fisiknya, ya kan? Ya nggak mungkin nggak dia. Tapi kalau musafir, karena statusnya dalam keadaan sebagai musafir, ya kan, bepergian jauh, maka dia boleh tidak berpuasa. Ya. Cuma bahasa orang sekarang ini eman misalnya gitu ya. Kapan lagi? Oke lah, tapi terlepas dari itu, ini bicara tentang fikih, ya kan? Kalau kita nanti di lapangan lihat misalnya orang berpergian tidak berpuasa, ya kita satu hal yang wajar, ya kan? Ya, harus kita maklumi karena memang dia dalam keadaan musafir. Dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Musafir itu berapa hari tak? Sama kita ke Bandung. Itu berapa lama kita? Nah ini juga berselisih pendapat ini. Pendapatnya para ulama juga macam-macam, ya kan? Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari, bahkan ada yang selama-lamanya tanpa ada ukuran waktu, ya kan? Jadi berselisih pendapat juga. Selama dia dalam keadaan musafir, berapapun dia berada di dalam safarnya itu, maka dia mendapatkan rukhsah, ya kan? Rukhsah banyak loh, rukhsah buat dia itu banyak, ya kan? Bukan hanya rukhsah untuk tidak berpuasa, ada rukhsah yang lain, ya kan? Rukhsah dia bisa menjamaah sholat, mengqashar, ya kan? Rukhsah untuk tidak melakukan sholat Jumat, ya kan? Seperti itu, banyak rukhsahnya. Tapi kalau kita ambil ininya, apa istilahnya, yang paling moderat gitu ya, paling moderat ya pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini. Pendapat Imam Syafi'i itu membatasi 3 hari, ya kan? Jadi ketika kita dalam keadaan musafir, maka kita mendapatkan rukhsah selama 3 hari, ya kan? Kalau kita mau menggunakan rukhsah itu, ya kan, maka waktunya diberikan selama 3 hari, ya kan? Jadi rukhsah itu, waktu puasa itu dikaitkan dengan sholat sama ada. Sama. Ya berarti kan kalau saya nih rutinitas nih pulang tuh kan mas dapat maghrib di pasar minggu nih. Satu saat macet nih nggak dapat maghrib. Ini musafir nggak nih? Ini kan kita bicara musafir nih. Iya. Kan musafir nggak? Tadi kan ada yang 5 kilo ya. Nah, kita nggak ngambil yang itu pendapatnya. Kita ngambil pendapatnya yang 91 kilo. Jadi nggak bisa ngambil yang 5 kilo. Kita ngambil pendapat. Jadi kalau bicara tentang fikih, pendapat banyak sekali. Dan pendapat itu harus kita ambil. Ketika kita Cuman begini, kita jangan cari yang paling ringan pendapatnya, ya kan? Cari yang paling tidak itu yang inilah, yang tengah-tengah, ya kan? Pendapatnya, ya kan? Di sini pendapat itu ada yang paling apa istilahnya? Paling ya kalau boleh dikatakan lemah sekali. Tapi diungkapkan juga oleh fikih. Apakah kita mau mengikuti pendapat yang lemah itu? Kan enggak. Makanya kita ambil pendapat yang kita jadikan acuan lah, yang bisa kita jadikan acuan. Jadi tadi kasus yang tadi itu ya, pulang 5:30 nih. Jam 6 tuh sampai pasar minggu. Ini biasanya soal maghrib ya masjid di sini. Ya satu saat ini macet nih. Biasanya jam 7. Jadi kan kemungkinannya ada 2. Kalau kita nggak jalan sholat di mobil, atau kita sama itu gimana? Kalau kita jalan di mobil sholatnya
kalau Bapak menganggap yang Bapak itu tidak musafir, maka tidak ada rukhsah untuk menjamak sholat. Tidak ada rukhsah untuk mengqasar sholat, ya kan? Itu yang harus dilakukan. Sebaiknya pertama direncanakan, ya kan? Direncanakan itu diperkirakan. Ketika kita berangkat, kemungkinannya seperti apa? Karena itu kan sudah rutinitas yang kita lakukan. Kalau kita bisa berhenti di jalan untuk melakukan sholat, ya kita bisa atur seperti itu. Tapi kalau semuanya kita sudah siapkan, tapi ternyata semuanya di luar kendali, ya kan? Berarti kan dalam keadaan darurat, ya kan? Dalam keadaan darurat tersebut kita bukan menjamak, bukan mengqasar, tapi mengqadha. Ya, mengqadha. Tapi saya melihat sekarang ini untuk dikatakan darurat itu sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena sholat itu kan bisa dilakukan di mana saja. Iya, makanya tadi ada Sholat bisa dilakukan di mobil, ya. Atau di rumah kita qadha atau kita jamak tadi kan pertanyaannya itu. Karena kan dari Bintaro sampai Pahang itu tidak ada, kalau di Pantura kan ada itu kan rest area itu kan. Kalau ini kan nggak ada. Kan nggak harus di rest area. Kita turun gelar aja di jalan sholat kita. Ini hal-hal yang belum biasa dilakukan. Tapi perlu kita biasakan karena memang tidak harus di masjid. Masjid itu kan kalau dalam tafsirnya itu bukan yang kita lihat itu. Masjid itu tanah yang dihamparkan Allah di muka bumi, itu semuanya masjid. Layak untuk dijadikan sholat selama tanah itu suci dari hadas, suci dari najis. Jadi kalau seandainya kita di jalan datang waktu dan tidak ada kemungkinan yang lain, kecuali kita harus sholat itu berhenti, minggir, sholat di jalan itu. Wudunya gimana? Ya, Wudu. ya wudu kalau ada air ambil air wudu, kalau nggak ada air ambil pakai tayamum. Ya kan tayamum. Jadi kasusnya tadi itu saya itu di kodok itu dibolehkan nggak kalau di kodok? Ya makanya kita lihat persoalan ini, ya kan? Karena kodok itu sebenarnya kodok kalau di dalam fikih itu hanya dalam dua keadaan. Kodok ya, kodok itu kan artinya mengganti, sama dengan puasa yang tidak dilakukan digantikan di waktu yang lain. Kodok itu prinsipnya sholat di luar waktunya. Itu hanya bisa dilakukan dalam dua keadaan. Kalau dalam fikih, ya kan? Dalam dua keadaan itu, pertama orang yang tertidur, dia mengkodok sholat itu ketika dia bangun. Yang kedua orang yang lupa, dia mengkodok sholat itu ketika ingat. Ya kan? Dalam dua keadaan aja kalau dalam fikih. Ya kan? Nah, ini kita tidak dalam keadaan lupa, tidak dalam keadaan tertidur. Iya. Ya kan? Ini dalam keadaan yang ya itu kan. Cuma perkiraannya jadi meleset. Ya sholat di jalan. Kalau di dalam mobil? Bagus sekali. Bawa mobil sendiri nih? Enggak. Atau gantian. Oh iya duduk, dalam keadaan duduk. Ya, itu maksud saya. Tayamum boleh ya? Boleh. Tayamum di kaca itu boleh kan? Boleh. Kaca mobil. Boleh. Ya. Itu emang hal yang nggak biasa dilakukan, tapi sebenarnya Tapi harus sebenarnya dibiasakan. itu yang harus dilakukan. Kita tidak biasanya menggunakan sarana-sarana itu. Iya betul. Karena kita mesti berpatuhnya tuh waktu dan Nah, tempat. itu sebenarnya yang Bisa. kurang pasnya di situ. Kita mau sholat di kendaraan, malu kanan kiri gitu, Iya. karena nggak biasa. Saya ingat kalau dulu ada teman cerita, ada sebuah rombongan mau jauh, dia nggak pernah tahu perjalanan, ada suatu kereta, pada satu kelewatan dia berhenti di satu stasiun kecil. Disempatkan turun sholat berjamaah di situ sama-sama di lapangan. Tapi dia nggak tahu harus sebentar banget berhentinya. Dia mulai takbir sholat, kereta jalan bukan. Karena nggak paham ya. Ma'rifatul medannya kurang. Iya. Begitu dia sholat belum Pengenalan lapangan. Pontang panik mah lari. Nggak jadi sholat jadinya. Itu kan banyak yang lihat, ada yang ketawa, ada yang mencemooh. Tapi dia beli sarana sholat aja di dalam kereta. Atau di jamak ketika dia sendiri sholat musafir. Kita terbiasa dengan tempat kan. Nah itu. Padahal nggak seperti itu. Kalau yang ketahui nggak apa kalau mencemooh kan? Jangan. Oh pakai sorban gua gitu. Jadi memang soal mindset juga ya, soal pemahaman. Tadi sholat itu tidak harus di masjid, ya kan? Harus tersedia air dalam jumlah yang besar. Tadi bahkan di tempat yang sesederhana sekalipun, ya kan? Selama tempat itu bersih dari najis, ya kan? Paling tidak
kita tidak ragu bahwa tempat itu memang Malah yang apa punya pengalaman macam-macam dalam foto ya. iya. Saya pernah perjalanan sholat, yang kan di depan dari sana jadi makmum. Atau begitu di kereta ada depan gimana kita santunan kita nungguin lah. Iya, betul. Jadi enak gitu. Betul. Supirnya gantian. Jadi nggak harus. Iya ada pengalaman juga kan kalau macam-macam situasinya. Belum masa persoalan perang gitu kan. Iya Pak. Perang itu unik lagi mereka, luar biasa itu. Kalau Itu sholat perang, sih, itu sholat. pengalaman saya kalau sholat di mobil kita kan satu arah di sana gitu ya, duduk. Iya Pak. Kalau di kereta kita Jabodetabek Pak. Karena beda. Jadi Pas kita loh, di depan kita ibu-ibu atau mama gitu. Terus sudah terganggu juga sih. Kadang-kadang merem Pak, merem juga. Jadi emang kalau sholat sudah dalam posisi seperti itu, emang darurat minimal kita melakukan menggugurkan kewajiban. Ya, kan? Ya ini kan kaitannya dengan nggak khusyuk lah, kaitannya dengan Iya. gangguan dan lain sebagainya. Ya itu namanya dalam keadaan situasi yang Tapi tidak. Iya. Saya masih begini Pak. Iya. Kita lebih baik sholat di kendaraan itu daripada kita menggunakan sampai rumah kita Sama, jamak. iya Betul. sama. Betul. Karena memang tidak ada, ya. tidak ada dasarnya itu, Tidak ada dasarnya. tidak ada dasarnya itu. Yang seharusnya dilakukan itu kapan datang waktu, ya kan? Kan jeda waktu sudah diberikan itu, ya kan? Apa istilahnya? Interval waktu, ya kan? Digunakan interval waktu itu sebaik mungkin. Tapi kalau memang sudah mau menjelang habis itu waktu, masih nggak mungkin tercapai tempat itu, ya kita berhenti di mana saja, ya kan? Gunakan sarana prasarana yang sudah ada aja, nggak ada air, tayamum. Nah, itu kemarin beberapa kali saya praktekkan atau bukan praktekkan. Jadi kita ada estimasi nih, kita nggak bakalan nyampe di pasar itu. Kita sholat di kendaraan. Ini ternyata rasanya nyampe. Kira-kira masih ada 10 menit. Kita sholat lagi atau cukup yang tadi di kendaraan? Sholatnya dalam keadaan tayamum atau wudhu? Tayamum. Wudhu lagi. Itu harus. Jadi Sholat ketika lagi. sampai di tempat dan kita punya waktu untuk sholat, kita sholat lagi karena kita tayamum tadi. Tapi kalau kita tadinya wudhu, nggak perlu diganti. Jadi diganti itu kaitannya bukan gitu dengan ya, sholatnya, yang kaitannya wudhu. dengan kaitannya dengan tayamumnya. Karena memang prinsipnya begitu, tayamum itu dilakukan ketika air tidak ada. Tapi ketika kita ketemu dengan air, walaupun mungkin 2 menit sebelum waktunya habis, kita harus berwudhu lagi dan sholat, lakukan sholat. Diulang lagi sholat. Iya, diulang lagi sholatnya. Jadi karena kasus tayamumnya, bukan sholatnya. Jadi kalau tadinya sholat pakai air, ya, nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti. Tapi udah dulu pas belum jalan. Iya. Tetap batal. Tapi saya pernah baca sirah ini masalah sholat juga. Sirah Nabi pernah menjamah dan sholat tanpa ada berpergian kan ada juga Pak ya? Ada. Iya kan? Dalam keadaan dia tidak ada keperluan apa-apa, lalu tidak berpergian, tidak dengan perang, tidak sibuk gitu. Tapi pernah ada riwayat begitu kan? Saya pernah baca. Tapi cuma sekali itu. Enggak juga. Kemudian berpergian dari satu tempat ke tempat lain, tapi pun itu jaraknya nggak terlalu jauh. Artinya untuk masuk musafir enggak, gitu. Untuk darurat Iya. tidak. Ya kadang-kadang kita ketika tadi kasus tadi itu kita ngambil dasar itu tadi. Ada juga di hadis itu cuma satu firqoh ya. Firqoh itu 5 kilo memang. Fursa. Pulsa. Iya, 5 kilo ya. Ketika kita ngambil itu nggak boleh ya. Dasar itu. Pendek. Kita nggak konsisten. Iya. Tapi itu artis oke itu. Mereka harus lihat sebelum dan sudahnya Pak ya, kondisinya bagaimana habis itu. Tepat nggak dengan solusi kita pas juga mau laksanain ini juga. Karena 90 nggak masuk. Tapi kalau nggak dilakukan dosa kita menjalankan sholat kan. Ya, seperti ada misalnya gini kan, seorang suami tinggal seorang istri kemudian dia kan tidak punya masa idah, istrinya mati hari ini besok kawin boleh kan?
Boleh. Yang kawin siapa? Misalkan suaminya. Suaminya boleh. Tapi kan nggak mungkin juga lapor kayak gitu kan, kadang-kadang kan kenapa Iya dulu? dong. Ya artinya nggak begitu lama gitu kan. Ya Rasulullah aja menikah setelah Khadijah meninggal itu kan sepekan. Nah, Dengan Saudah. Sepekan. Sepekan. Sekarang bisa ramai itu orang sekampung. Oh. Kalau kita bilang saya ngikutin Rasulullah. Makanya nggak gampang ya. Sosialnya. Iya, ibarat kata orang ya, tanah aja belum kering. Belum kering. Iya, parah. Yang racunnya kan sama Itu bedanya. salah artinya deh. Itu beda sama tadi itu beda. Masalahnya beda. Nggak ada kaitannya itu. Ini nanti ambil 5 kilo, tapi juga ambil bersih sama. Kayak kita masuk kalau orang laki-laki masuk ke rumah perempuan, tidak ada mahramnya, ada. Ya Pak. Tapi kalau perempuan rumah dari kebakaran, minta tolong gimana mau nggak ditolong? Haram kan kaget juga. Darurat, Artinya memang kalau begini sangat lihat situasi. Jangan gimana? Kalau datang ke rumahnya gimana? Cara ngasih transfer ya. Iya. Itu orang yang wajib mengqadha, ya kan? Dia boleh tidak berpuasa. Pak punya utang nih Pak, utang puasa udah mau habis udah mau bayar juga, kan baik gitu kan? Wah udah mau Tunggu. masih sisa juga. Mundur. Mau habis. Maksudnya udah mau saya habis Ramadan, kalau Ramadan masih utang juga nih, belum habis utang. Sudah masuk Ramadan. Karena yang 7 hari, Ramadan 13 Belum hari. selesai utangnya maksudnya. Jadi dia nanti di tahun keduanya itu qadha Berapa? dia bayar fidyah. Waduh plus biaya. Nah, plus Yang fidyah. 3 hari tadi. Iya. Yang tertinggal itu. Tapi itu ada alasannya kalau mama dia sampai hari itu tidak puasa itu, padahal ada alasannya nggak? Mama dia sebenarnya masih ada waktu sampai Saban ini, cuma dia tidak lakukan, tiba-tiba dia melakukan, tapi udah kepepet waktunya, nah itu boleh kan kayak sama kan? Atau langsung bayar fidyah aja. Kalau emang dia kecuali emang dia nggak bisa sampai titik terakhir baru dia bisa, tapi enggak. Ya emang kondisi orang berbeda-beda ya. Ketika dia tidak bisa melakukan hal itu, apakah memang faktornya memang sengaja Iya, tidak melakukan di akhir-akhir. menyederhanakan ya, ataupun ada unsur kelalaian di dalamnya. Kan seharusnya kewajiban itu kan harus ditunaikan, disegerakan, gitu. Dilalaikan, atau memang karena satu dan lain hal, ya kan? Kan perempuan kita nggak tahu persoalan-persoalan mereka kan. Ada saja yang buat kemudian halangan, ya kan? Dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia tidak melakukannya. Tapi kalau dia dalam momen tertentu dia 3 bulan ya, sampai Syawal sampai bulan haji, dia sudah bisa melakukan sebenarnya itu membayar dengan puasa. Di bulan Syawal juga udah. Ini artinya kalau dia umpama lagi yang habis melahirkan gitu kan. Ya waktu setahun itu sebenarnya lebih dari cukup. Iya, Untuk kalau menggantikan puasa. dia seharusnya bisa melakukan di tengah-tengah tahun ini, terus tidak melakukan, begitu belakangan udah mau habis, dia baru melakukan dan tidak terburu. Nah itu diperbolehkan nggak? Ya kalau mau habis sih kan Jangan. belum habis ya. Iya. Cuma nggak keburu, dia utangnya 3 hari lagi puasa Ramadan, ya, jadi 4 hari. Jadi utang 3 Iya. hari. Bukan berarti kemudian hilang masa apa? Utangnya. Utangnya. Dia tetap berhutang. Dia harus ganti, ditambah fidyah. Fidyah itu semacam kafarah buat kesalahan yang dilakukan karena dia apa istilahnya tidak melaksanakan pada waktunya. Dia bayar fidyah. Tapi tetap ganti tetap ya. Iya, dia tetap harus ganti. Yang menjadi masalah itu kalau dia 7 tahun yang lalu, ya kan, tidak menggantikan puasa itu, dia salah dapat informasi bahwa dia ketika tidak berpuasa cukup dengan bayar fidyah. 7 tahun berikutnya dia baru tahu, Dia harus puasa ya. dapat informasi bahwa dia harus ganti puasa itu gimana caranya, kan gitu. Udah 7 tahun nih Bu, Nanti. udah 7 tahun. Ya dia harus ganti itu puasanya, ganti kan dengan fidyah, plus fidyah. Setelah Ramadan selesai ya, mulai Iya. ya.
kalau puasa itu kan bisa diganti, kalau sholat kan nggak bisa diganti. Nah, sholat kan nggak ada ganti sholat. Kaitan dengan niat puasa tadi, kadang-kadang kan kita kalau udah sholatnya buru-buru, buru niat gitu. Sudah ada subuh. Ya sebenarnya niat itu kan sengaja gitu. Sengaja. Jadi melakukan sesuatu dengan sengaja itu sebenarnya udah niat. Biasanya malam ya. Ya itu bisa Sholat dilakukan tarawih dari sejak habis habis berbuka. Selesai berbuka, kita kemudian besok juga berpuasa lagi kan gitu ya. Jadi itu sudah bagian dari, Kalau niatnya di apalagi dari depan juga sudah niat puasa Ramadan sebulan penuh. Oh iya selesai. Sudah boleh. Selesai. Boleh. Niat. Jadi mengenyegaja memang. Sebenarnya kita semua sudah persiapkan diri untuk berpuasa. Sengaja. Kalau salafus soleh itu mempersiapkan diri untuk berpuasa itu kan 6 bulan. Jadi 6 bulan aja dia udah berniat berpuasa. Iya, para salafus soleh bukan 3 bulan. Kalau 3 bulan itu kan masa waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mempersiapkan diri berpuasa Ramadan kan gitu. Kalau para sahabat justru 6 bulan sebelumnya itu sudah bersiap diri untuk menyambut bulan Ramadan. Ya itu kalau udah bersiap diri kan berarti udah siap untuk melaksanakan puasa. Niatnya udah jelas berpuasa. Sekarang kalau kemudian dia ingin memantapkan, ya kan? Karena orang kadang-kadang kan ada syak, ya kan? Orang kita sekarang ini kan sering syaknya itu kan lagu apa semuanya itu dimantapkan, ya silakan. Memantapkan itu kan bisa macam-macam. Sama dengan ini apa istilahnya? Ketika menjelang puasa itu kan orang dianjurkan untuk mempersiapkan ruhiyahnya ya, dengan mengampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia gitu kan, agar kemudian mereka bisa lebih tunduk, lebih mantap di dalam berpuasa. Nah, kadang-kadang orang banyak cara itu untuk kemudian apa istilahnya memantapkan jiwa mereka. Itu ada yang datang ke kuburan, ya kan? Apa yang disebut nyekar, ya kan? Nah, kalau itu dilakukan dengan maksud adalah untuk memantapkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nyekar itu dijadikan semacam sebuah rutinitas dan menjadi keharusan, itu yang tidak ada dalam aturan syariahnya kan. Ya, ada, karena ziarah kubur itu kan kapan saja bisa dilakukan. Tidak harus sebelum Ramadan. Kapan aja, di bulan Ramadan juga boleh. Di akhir Ramadan juga boleh. Setelah Ramadan juga boleh. Jangan Ramadan itu nuansanya beda, karena rame-rame gitu. Jadi apa semangat? Iya, nggak apa-apa. Kalau itu memang akan menghadirkan semangat baru di dalam diri kita, mengingatkan kepada kematian, mempersiapkan diri untuk puasa, silakan. Tapi itu jangan dijadikan wah saya kemarin ini berarti saya berusaha dong, itu ya nggak ada aturan itu, ya kan? Dan bagi yang tidak melakukan itu juga tidak jadi salah, ya kan? Jadi nggak ada keharusan. Yang nggak boleh itu kan mengharuskan sesuatu yang tidak harus, ya kan? Mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan Allah. Ya. Tapi kalau itu dijadikan sarana untuk menguatkan diri, ya silakan. Memang Rasulullah menyuruh kita ziaratul kubur kok, ya kan? Mengunjungi kuburan kapan saja, mengingat kematian kan gitu. Satu lagi pertanyaan ini kan di lingkungan kita itu ada masjid yang kita biasa jamaah di situ. Tapi di tempat lain juga ada masjid. Nah, ketika kita sahur, kan biasanya kan imsak gitu kan. Sebenarnya imsak itu kan bukan tanda kita Berhenti sama sekali. makan gitu kan. Ketika kita masih makan, kan di masjid yang biasa kita pakai untuk sholat itu masih kan makan belum selesai nih. Tiba-tiba di masjid lain adzan gitu kan. Padahal di masjid yang kita dengerin gitu kan, kita kan mungkin buru-buru gitu ya. Kita begitu dengar masjid yang lain adzan, kita boleh minum nggak? Memperhatikan kita makan, tapi ini kan di sini nih. Ini boleh minum nggak? Padahal ini sudah ada, tapi di masjid kita ini belum. Sebenarnya waktu imsak itu kan ada 10 menit. Iya. Memang kenapa kemudian ada istilah imsak? Ya agar kita kemudian
Ya, ada waktu untuk kemudian menahan diri kan begitu ya, untuk tidak yang lain-lainnya sudah kita persiapkan. Tapi kalau adanya waktu ya imsak itu juga kita gunakan, ya kan kadang-kadang kan bangun tahu-tahu waktu imsak kan, Iya. ya, kita masih bisa itu imsak itu masih bisa makan 2 piring loh itu, 2 piring lauknya enak, ya kan, nah, itu bisa itu sebenarnya, benar 10 menit ibu makan, apa nggak cukup makan 10 menit? Cukup ya. Terus ya kan, ya perhitungan seperti itu. Tapi kalau kasusnya yang tadi itu kan, atau azan ya kan dan lain sebagainya, ya kita berhenti saat itu juga. Pas Itu azan masjid lain itu. Iya, enggak waktu kita harus berdasarkan mengikuti waktu apa? Jadi ininya Subuh. Nah, perhitungannya itu perhitungan waktu bukan perhitungan azan. Karena begini, kita khawatir itu. Kadang-kadang ada juga yang dia itu azan di luar waktunya. Enggak, Ada juga. kecepatan Iya. maksudnya, ya. Berarti kan di luar waktu itu. Ada juga yang begitu. Ya. Makanya yang paling bagus mengikutinya itu ya timing, bukan azannya, timingnya. Karena kalau di Arab Saudi azan itu 2 kali. Sebelum subuh juga azan 3. Azan. Jadi bukan itu patokan waktu untuk ini, waktu Di untuk masjid kita itu ada fajar itu. kayak alarm gitu kan yang Hmm. pas waktunya langsung ada. Jadi waktu ada nggak ada waktu. Kadang-kadang di masjid itu nggak ada berdasarkan oh ini masuk subuh nih ada. Iya. Bisa jadi dia kecepatan. Ini bener itu. Temennya cuma kita nih nah itu tadi begitu kita masih belum waktu sama masjid itu kan nih. Nanti puasa nggak boleh dengar azan sih. Tempat lain tiba-tiba ada. Tapi kira-kira 1 menit tempat kita azan juga. Gitu. Kira-kira agak jeda waktu 1 menit atau setengah menit. Nah itu kan kita minum kira-kira setengah gelas ke 1 gelas. Jadi Bapak ngikutin time yang Masjid yang ada di- kita enggak jangan di time masjid, time yang ada di rumah Pak. Timingnya, Itu waktunya. waktu yang tiba-tiba Kan di rumah sih, melakukan. bukan di masjid kan dia. Iya. Di rumah. Enggak khawatirnya kalau azan itu kasus tadi. Di Kecepatan. Arab Saudi aja azan jam 3. Jadi azan itu bukan untuk menentukan waktu selesai, Bu. Jadi waktu selesai itu timing. Jam berapanya gitu ya. Jam sekian ya udah berhenti. Ya kan? Kalau bisa 1 menit sebelum datang waktu itu berhenti. Ya kan? Apakah azan ataupun tidak azan? Kalau lampu mati, kagak kedengaran azan. Ya gimana? Makan terus. Jam 4 gue dengar. Pokoknya ada laki-laki juga. Setengah 5 jam 4 sore ada yang azan. Harus kita pakai waktu. Kan kita punya itu tuh imsakiyah. Iya. Imsakiyah kan ada tuh jam 4. Jam Ya, kita itu gitu kan. kadang-kadang tidak pas gitu kan. Dipasin, Tidak Pak. pas. Kadang-kadang Dipasin waktunya. Kalau kecepatan nggak apa-apa. Kalau terlambat, wah celaka ya. Kalau mama subuh jam 4.30 kita terlambat. Nggak imsak, nggak ada, kita belum ada waktunya. Nah, itu bahaya. Makanya saya patokannya masjid yang biasa kita tempatin, kita tidak kondisional ada buru-buru minum, nah itu boleh nggak pas. Ada kita meneguk air. Yang penting jangan mengikuti standar azan, Pak. Kalau mengikuti standar azan itu riskan. Mengikuti time aja, waktu. Waktunya kita sudah setting lah, ya kan? Kan imsakiyah jelas jadwalnya, ikutin waktu imsakiyah itu. Dengan jam kita cocokkan. Maka saat jam itu ini kalau kita ngambil waktu yang betul-betul mepet sekali ya. Padahal sebenarnya imsakiyah itu kan memang maksudnya untuk menghindari yang seperti itu. Tapi kan ini kan pilihan waktu darurat nih. Begitu bangun, bangun nggak tiba-tiba selesai imsak gitu. tinggal 2 menit. Iya 2 menit. Masih sempat minum itu. Atau di tempat lain ada gitu. Kita masih ngaji di sini. Ini kan berat. Kan udah bisa. Waktunya belum cukup. Baik, kita cukupkan. Memang kalau fikih itu ya begitu. Detail. Ya. Kita akhiri sampai dengan selanjutnya orang-orang yang wajib tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.